Shalom Jemaat Tuhan, saya Cislin yang akan menyampaikan info pekan ini. Halo teman-teman Youth, hari ini kita akan mengadakan Fellowship Youth setelah ibadah raya selesai. Jadi jangan lupa datang dan ajak teman yang lainnya ya. See you! Mari mengadakan mesbah keluarga masing-masing dengan keluarga, teman, atau tetangga terdekat. Bagi yang rindu membentuk mesbah keluarga sendiri, bisa menghubungi Bapak Pendeta Muda Nathanael Kristanto. Ayo MK! Rumah doa diadakan setiap hari Rabu jam 10:30 sampai jam 10:30 siang di gereja. Ibadah Pondok Daud pada hari Kamis 17 Oktober jam 6:30 malam di gereja dan disertai dengan perjamuan kasih. Doa persiapan ibadah raya diadakan setiap hari Sabtu jam 11 sampai jam 12 siang di gereja. Ibadah raya pada hari Minggu 20 Oktober jam 8 pagi yang akan dilayani oleh tim GBI Samirono dan ibadah anak 8:30 pagi di lantai 2 gereja. Memperingati ulang tahun gereja kita yang ke-40 tahun di bulan Desember, kita akan berbagi ke Panti Asuhan Sion Salatiga. Untuk itu, kami mengajak jemaat untuk terlibat dengan memberikan persembahan diakonia setiap minggu kedua selama bulan Oktober dan November. Atau bisa memberikan di amplop yang ditulis persembahan diakonia bila diberikan bukan di minggu kedua. Tabungan kegiatan gereja 2024 dibagikan setiap bulan pada minggu ketiga. Tabungan ini diperuntukkan untuk program dan kegiatan gereja tahun 2024. Seluruh jemaat dimohon aktif untuk menabung minimal 5.000 per orang. Setiap keluarga atau jemaat single akan mendapatkan satu kartu tabungan. Tabungan dikumpulkan kembali setiap bulan pada Ibu Krisma atau Ibu Atik. Mari setiap kita berperan aktif agar seluruh program dan kegiatan gereja kita bisa terlaksana dengan baik.
Budget rangkaian ulang tahun dan Natal Gereja 2024 sebesar 20 juta rupiah. Jumlah tabungan yang sudah terkumpul sebesar 8.245.000 rupiah. Dana yang masih dibutuhkan sebesar 11.755.000 rupiah. Kami mengucapkan selamat kepada Saudari Theodora Rinda Hernawati, Sarjana Teknik, yang telah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Pertamina Jakarta dan telah diwisuda pada hari Selasa 8 Oktober dengan predikat cum laude. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Saudari Cindy dan Johan Sebastian Kristanto pada tanggal 8 Oktober, Gisela Fasya Oktaviana pada tanggal 11 Oktober, Amora Putri Senio pada tanggal 13 Oktober. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekian info pekan ini, tahun 2024, kuat dalam Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Sukacita pagi hari ini, diberkati Tuhan pagi hari ini. Kekuatan baru Tuhan selalu limpahkan hari lepas hari di dalam hidup kita. Amin. Kita akan membaca ayat mas kita minggu ini. Kita sama-sama mau bangkit berdiri dulu. Nanti ingatkan saya untuk duduk lagi. Ya, saya baca ayatnya, nanti Bapak Ibu baca bacaannya ya. 1 Yohanes 5 ayat 11, sama-sama katakan, dan inilah kesaksian itu, Allah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. Sekali lagi, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan sama-sama mempersiapkan buat memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pernah ada satu pribadi seperti dirimu, kau yang rela mati tebus hidupku dan selamatkanku. Karenamu aku hidup, karenamu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cintamu yang datang
memuji Engkau lebih lagi ya Tuhan di tempat ini. Kami mau serahkan hidup kami buat Engkau Bapa. Kami mau fokus untuk memuji dan membesarkan Engkau, sebab hanya Engkau saja yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau tanggalkan setiap beban kami. Kami mau tanggalkan setiap pikiran-pikiran yang merusak kami untuk bersekutu dengan Engkau. Kami mau fokus untuk memuji Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Engkau. Di dalam nama Yesus, mari Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan, katakan bersama-sama dengan saya, amin. Sekali lagi, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ajaib kau Tuhan. Masih bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Tidak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kau bekerja buat setiap kami. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Tak terbatas kebesaran-Mu
mulia. Haleluya. Mari kita menari buatan. Sama-sama katakan. Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Saben dina rino wangi gandul Gusti. Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Saben dina rino wangi gandul Gusti. Aku lah amung percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng saben dina kula nggih gandul Gusti. Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Saben dina rino wangi gandul Gusti. Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Saben dina rino wangi gandul Gusti. Aku lah amung percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng saben dina kula nggih gandul Gusti. Nah, puji Tuhan, apapun keadaan kita, permasalahan kita tetap gandul Tuhan, karena Dialah Tuhan kekuatan kita. Haleluya. Aku lah amung percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng saben dina kula nggih gandul Gusti. Aku lah amung percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng saben dina kula nggih gandul Gusti. Saben dina kula nggih gandul Gusti. Saben dina kula nggih Gandul Sinten, Mas? gandul Gusti. Haleluya. Ya, Tuhan kita terima kasih. Silakan duduk Bapak Silakan Ibu. duduk Bapak Ibu Saudara. Iya, puji Tuhan. Kita undang anak-anak sekolah minggu maju ke depan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya
berdoa untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di depan. Bapak yang baik, selamat pagi. Terima kasih untuk semua berkat yang Kau berikan kepada setiap kami Bapa. Dan tiba saatnya kami menyerahkan anak-anak-Mu yang ada di depan ini. Biarlah hidup mereka selalu ada di tangan-Mu. Kiranya Kau terus memberkati mereka dalam sekolah mereka, dalam masa bermain mereka, dalam keluarga mereka. Biarlah dimanapun mereka berada, berkat-Mu terus tercurah dan mereka bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar mereka. Kami juga menyerahkan guru-guru sekolah minggu yang akan mengajar mereka. Kiranya Kau berikanlah hikmat dan kebijaksanaan bagi guru-guru mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan mereka dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat beribadah untuk anak sekolah minggu. Saatnya kita akan berdoa syafaat. Kami mohon pendoa saat mempersiapkan diri. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Mu kami ada sampai hari ini. Itu sebabnya kami tetap bersyukur dalam segala situasi dan keadaan yang kami alami. Sebab kami tahu kami tidak seorang diri, ada Tuhan yang menyertai kami. Sehingga kami mendapatkan kekuatan baru hari lepas hari untuk kami terus berjalan dalam rencana Tuhan. Kami bersehati pada pagi hari ini berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau yang mengasihi negeri kami, Engkau yang tetap memberkati negeri kami. Dan kerinduan hati-Mu adalah keselamatan Kau nyatakan di tengah-tengah bangsa kami. Berkati pemerintahan negeri kami dari pusat sampai ke daerah dengan hikmat-Mu. Sehingga pemerintahan yang Tuhan sudah tetapkan, mereka boleh mengatur negeri ini dengan baik dan mengalami kemajuan. Karena campur tangan-Mu yang mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya berkat-Mu nyata atas setiap penduduk negeri ini. Baik di kota, di desa, di lembah, di pulau-pulau yang jauh. Mereka boleh mengalami kebaikan Tuhan. Apa yang mereka kerjakan, Tuhan yang menjadikannya berhasil. Terima kasih sehingga bangsa ini boleh kembali bangkit dari segala hal-hal yang terbatas. Tuhan yang mengerjakan hal-hal yang tidak terbatas. Dan Indonesia boleh mengalami kemajuan di dalam Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan kota kami Salatiga ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati kota Salatiga, pemerintahan yang ada hikmat Tuhan turun atasnya. Sehingga pemerintahan kota boleh mengatur kota Salatiga dan mengalami kemajuan. Perekonomian bahkan di segala bidang kota Salatiga boleh diberkati Tuhan. Bahkan berkati gereja-gereja-Mu yang ada di kota Salatiga yang tergabung dalam wadah BKGS. Tuhan memberkati BKGS yang menjadi sarana yang baik untuk mempersatukan gereja-Mu sehingga gereja-gereja di Salatiga berdampak menjadi berkat bagi kota ini. Terima kasih, kami bersyukur berkat Tuhan dinyatakan juga untuk gereja lokal kami di tempat ini. Kami tetap percaya Engkau merancangkan kebaikan atas gereja-Mu di tempat ini, GBI Ebenezer, di mana Engkau yang sudah memulainya. Tuhan mengerjakan hal-hal yang ajaib di tengah-tengah gereja-Mu, memberkati, memakai hamba-hamba-Mu yang melayani mulai dari gembala sidang, para pelayan-Mu, semua yang terlibat dalam pelayanan di tempat ini. Urapan kesatuan hati bersama-sama kami melayani Tuhan, untuk kami boleh melihat keajaiban, pertolongan Tuhan, penyediaan Tuhan terjadi di tengah-tengah pelayanan yang ada. Bahkan jemaat-Mu yang ada di tempat ini, dari yang terkecil sampai yang tersepuh, kami tetap percaya semua dalam penyertaan Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan mengalami pertolongan kelimpahan yang dari Tuhan, sehingga hidup mereka bukan hanya diberkati, tetapi menjadi berkat bagi banyak orang. Kami tetap percaya bahwa mujizat Tuhan tetap ada, penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap kami. Jemaat boleh bertumbuh dengan iman, lewat firman Tuhan, lewat persekutuan dengan Tuhan, lewat setiap kegiatan yang ada dalam pelayanan di tempat ini.
mereka boleh makin mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, mengalami Tuhan setiap hari. Terima kasih, kami bersyukur kebaikan Tuhan dinyatakan pagi hari ini untuk setiap kami yang datang, sehingga kami datang di tempat ini boleh mengalami Tuhan benar-benar nyata hadir dan memimpin hidup kami setiap hari dalam jalan kemenangan-Mu. Terima kasih, kami bersyukur kemurahan-Mu nyata dalam ibadah kami. Dari awal pertengahan sampai akhirnya, setiap pujian naik di hadapan-Mu. Bahkan firman yang disampaikan, kuasa-Mu bekerja untuk mengubahkan hidup kami menjadi seperti Yesus. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami naikkan syukur doa permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan persiapkan kita, biarlah firman Tuhan akan menjadi kekuatan yang lebih depan kita. Haleluya Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta
takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. kasih Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu sehingga Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami percaya kami tidak akan pulang dengan sia-sia. Urapi setiap kami Tuhan dengan urapan yang sama sehingga kami mengerti apa yang Engkau kehendaki pagi hari ini. Tidak ada satu patah kata pun yang keluar dari mulut hamba-Mu bukan dari Engkau Tuhan, tetapi sungguh kiranya dari Engkau, dari surga yang mulia, yang semuanya suci, murni, kudus. Hirapaya sekita kaya hirapaya so. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Kok banyak wajah baru ya? Tadi yang tamburin baru juga? Oh, udah pada gede ya. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan Ibrani 7 ayat langsung ke 28 aja. Ibrani 7 ayat 28. Ya, saya akan bacakan. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar. Tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Jadi hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar. Ya, kita ingat pasti yang paling mudah sekali adalah Harun. Harun menjadi imam besar, tapi dia punya kelemahan. Amin. Imam besar sebelum Yesus menjadi imam besar agung adalah manusia-manusia yang punya kelemahan. Dan itu ditetapkan sesuai dengan hukum Taurat, dijalankan. Nah, kita baca Ibrani 28 ayat yang pertama. Ibrani 8 ayat yang pertama. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta Allah, yaitu Yesus Kristus. Nah, zaman dahulu di perjanjian lama sesuai dengan hukum Taurat dibuatlah kemah suci, bait suci, dan itu adalah gambaran dari yang ada terjadi di surga, saudara. Jadi Musa ketika di Gunung Sinai diberitahu oleh Tuhan, dihafalkan sungguh-sungguh. Saya yakin Musa ini orang pinter. Karena dia bisa mencatat apa yang Tuhan inginkan. Dan ketika kita baca di Keluaran itu jelas haruslah gitu ya. Haruslah dibuat begini, begini, begini. Jadi kalau harus itu kan enggak boleh tidak. Harus tepat seperti yang Tuhan inginkan. Nah, kalau Musanya itu bukan orang yang pinter, lali wes saudara. Bikin kemah suci, jerimetnya kayak gitu, saudara baca 100 kali deh, enggak ada yang hafal deh. Ya 100 kali, enggak usah 1 kali, 100 kali. Terus Anda bikin gitu, bayangin aja, enggak usah bikin sungguh-sungguh, bayangin aja, mesti lupa kok. Tapi Musa ini orang pilihan, jadi memang Tuhan itu milihnya yang enggak sembarangan. Sehingga nempel di otaknya betul-betul dia buat sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu gambaran yang ada di surga, saudara, sebetulnya. Cuman ada di bumi, kan gitu. Dan yang ditunjuk adalah imam besar, tentu manusia yang jadi imam besar itu. Yang punya kelemahan. Bisa keliru? Bisa? Bisa. Bisa salah, bisa berdosa juga. Sehingga makanya dia tiap kali harus melakukan korban penebus dosa. Itu imam besar di perjanjian lama. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Itu adalah Yesus Kristus yang jadi imam besar agung, saudara. Kita ingat doa Bapa kami? Datanglah kerajaanmu, saya ambil sepotong ya.
datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lah, jadi yang diajarkan Tuhan itu supaya di bumi itu sebetulnya terjadi seperti di surga. Nah, di surga itu sudah dikasih gambaran. Ibadah yang sesungguhnya itu terjadi di bumi seperti yang digambarkan itu. Harusnya terjadinya demikian. Di mana ketika semua itu dijalankan sesuai dengan perintah Tuhan, yang dikatakan haruslah dikerjakan, semua dikerjakan sesuai, maka Allah datang dalam bentuk api. Amin. Dia hadir, saudara. Nah, kalau kita disuruh supaya yang di bumi itu terjadi seperti di surga, kita minta ke Tuhan hal itu supaya terjadi. Sesungguhnya ibadah di tempat ini seperti di surga. Yang Tuhan minta seperti itu sebetulnya. Ibadah di semua gereja itu terjadi seperti di surga. Karena apa? Kalau dulu imam besarnya Harun, sekarang sesungguhnya imam besarnya adalah Yesus Kristus. Sesungguhnya yang terjadi di ibadah yang Tuhan inginkan, di mana Tuhan betul-betul berbicara melalui hambanya yang disuruh menyampaikan, kan gitu. Amin. Jadi kalau kita betul-betul ingin seperti di surga, maka semua yang dilakukan oleh pelayan-pelayan Tuhan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Jadi nggak kepake itu orang yang melayani Tuhan saenake dewe gitu ya bahasa Jawanya. Saenaknya dia disuruh oke berangkat, nggak pakai doa segala, berangkat aja dia. Apalagi kalau musiknya hebat ya, wah nggak usah persiapan, begitu dikasih kunci langsung jireng beres semua. Belum tentu diurapi, saudara. Belum tentu. Orang menyampaikan firman, ya sudah hafal saya ayatnya gitu. Dari gereja A ke gereja B ke gereja C, khotbah podo kabeh, saudara. Saya curiga, yang pertama mungkin dia sungguh-sungguh mempersiapkan. Gereja A ya toh, dapat amplop pindah. Gereja B, khotbahnya sama, dapat amplop lagi pindah gereja C. Belum tentu yang dikehendaki Tuhan di gereja B sama C itu sama dengan yang dikehendaki Tuhan di gereja A. Seharusnya memang setiap khotbah di gereja yang berbeda, itu harusnya khotbahnya beda, nggak mungkin sama. Makanya kalau kita belajar firman Tuhan itu dengerin pengkhotbah nih, dengerin firman Tuhan dari si A terus diciplak sama dia, terus disampaikan ke jemaatnya, mungkin khotbahnya bagus didengar telinga, bagus tapi belum tentu kebutuhan. Gitu loh. Tapi kalau imam besarnya adalah Yesus sendiri yang berkata-kata melalui hambanya, maka yang terjadi sesungguhnya apa yang Tuhan inginkan untuk jemaat di tempat. Dan Tuhan tahu persis kebutuhan kita, saudara. Dia yang ngerti apa yang kita keluhkan, apa yang menjadi keberatan hati kita, apa yang menjadi masalah yang kita hadapi. Bukan imam besar Harun yang dia tidak mengerti kebutuhan jemaatnya, saudara. Tapi imam besar agung ini tahu apa yang kita butuhkan. Oleh sebab itu, apa yang Tuhan tugaskan ke saya sebetulnya? Persiapkan umatku. Persiapkan umatku. Karena sebentar lagi, saya enggak tahu dia datangnya kapan. Tapi tanda-tanda sudah makin jelas, saudara. Kalau sampai jemaatnya enggak siap, waduh, puluhan tahun ikut Tuhan, ibadah kelihatannya rajin, tapi tidak sesuai yang Tuhan inginkan dalam kita beribadah. Cuman rutinitas, cuman datang, selesai bayar gitu, kayak di restoran ya. Makan bayar gitu kan, tanya firman Tuhan tuh makan rohani katanya. Kalau jasmani kan bakso gitu, kalau Salatiga itu soto Pak No, lumayan ya tadi ya.
Tapi makanan rohani itu firman Allah. Dan kadang ada yang mengumpamakan gini loh, kalau makanan rohani itu firman Allah, habis itu ya kayak di restoran bayar kan gitu ya. Bayarnya apa? Persembahan, bayar dia. Jadi kalau udah bayar selesai, lunas. Enggak mungkin terus kemudian diteriakin, lu belum bayar ya gitu, enggak. Sering digambarkan kayak begitu. Padahal Tuhan tidak inginkan hal itu terjadi, saudara. Dia inginkan sebetulnya firman-Nya itu diterima di setiap hati yang terbuka, maka kebutuhan kita yang dia tahu persis itu akan dia bela, dia kuatkan, dia teguhkan. Sehingga apa yang menjadi keberatan kita, dia peduli atas kita, saudara. Dia tidak tinggalkan kita. Sesungguhnya ibadah itu seperti itu, saudara. Sehingga makanya jangan tinggalkan ibadah. Karena kalau sungguh-sungguh kita beribadah dan semua yang melayani itu sungguh-sungguh, itu sebetulnya di bumi seperti di surga. Kita minta kan, kalau kita kebaktian kita minta Tuhan hadir, betul? Betul? Iya. Kalau enggak minta, saya curiga bukan gereja itu berarti. Kalau gereja ya betul-betul harus minta Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Setiap pelayan Tuhan melayani ya sungguh-sungguh. Jangan cuman asal, gak kepake, saudara. Semua akan jadi sia-sia. Tetapi kita butuh sungguh-sungguh di hari-hari akhir ini, saudara. Di hari-hari akhir ini, hari-hari yang sangat berat. Kita tahu persis keadaan dunia makin seperti itu. Dan itu bisa melanda ke seluruh negara-negara. Bisa kompakan pabrik-pabrik pada tutup, saudara. Kemarin saya ketemu bekas murid saya. Dia kerja di satu tempat, pegawainya dari Senin sampai Sabtu kerja. Dia tiba-tiba diberitahu bosnya, kamu masuknya 2 hari sekali. Artinya yang sehari masuk, sehari tidak. Yang tidak masuk, tidak dibayar. Terus dia ngomong lagi, itu saya Pak, 2 hari sekali. Teman saya yang full time itu, sekarang kerjanya Senin sampai Jumat. Sabtunya sudah tidak ada kerja lagi, dibayar enggak? Enggak. Jadi artinya terjadi apa? Kemerosotan di perusahaan itu. Dan kita tiap hari bisa dengar berita, ada pabrik tutup, Matahari di Simpang 5 ya, tutup ya. Betul ya, tutup ya. Saya lihat sahamnya punya si grupnya pemilik Matahari juga turun, saudara. Pada rontok. Jadi keadaan dunia ini benar-benar enggak enak. Enggak enak. Sebagai umat Tuhan diajarkan supaya kita harus berhikmat dalam menghadapi situasi ini. Tanya sama Tuhan, minta pimpinan Tuhan, supaya dalam hidup kita pemeliharaan Tuhan itu makin jelas, saudara. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan, stres. Ini belum terasa sekali, nanti gitu ya. Tapi kita tidak merasa gitu tadi. Tetap jadi orang-orang merdeka. Mungkin tambah gendut bisa jadi ya. Makmur melebar ke kiri ke kanan gitu ya. Mukanya tetap senyum gitu. Enggak cemberut gitu. Beda. Nah, makanya Tuhan ajarkan supaya kita sebagai umat Tuhan siap betul-betul. Nah, harus dimulai dari mana? Dari ibadah kita, saudara. Dari ibadah kita. Karena dari ibadah ini akan merembet ke di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan. Jangan dipikir ibadah itu hal sepele, saudara. Dari ibadah itu kita pulang dari ibadah banyak masalah yang terselesaikan
di pikiran kita terselesaikan walaupun masalahnya belum selesai, tapi di pikiran kita terselesaikan karena gak stres lagi. Iblis melakukan ini semua untuk bikin kita stres, tapi kita tidak akan stres kalau betul-betul kita menghargai ibadah. Bukan sebagai rutinitas, tidak. Lanjut dulu. Ibrani 8 ayat 6. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung. Karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Ia ini huruf besar, saudara. Ia telah mendapatkan suatu pelayanan. Jadi Tuhan itu justru melayani kita, saudara. Amin. Yang dapat pelayanan siapa? Ia, huruf besar. Jadi dia mendapat pelayanan untuk apa? Melayani kita, saudara. Makanya dia ada di tahta Allah. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa melayani kita. Ia adalah imam besar agung. Dia ada di sini saat ini, saudara. Ketika kita menyembah dia dengan sungguh-sungguh, dia hadir di tengah-tengah kita. Dan ada di setiap hati kita. Dan dia akan sentuh hati kita. Pulihkan hati kita. Beri kekuatan buat kita. Supaya kita yang ngelukur jadi semangat lagi. Yang mulai undur jadi maju lagi. Berangkat lagi. Layani Tuhan lagi. Karena dia tahu persis kondisi hati kita. Yang lagi ngelokro ya. Bahasa Jerman ini. Ngelokro itu dibangkitkan lagi. Yang sudah kayak putus harapan. Diberi harapan. Karena bersama Yesus itu selalu ada harapan. Haleluya. Ayat 7. Ibrani 8 ayat 7. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Yang pertama perjanjiannya itu cacat bukan karena hukumnya yang salah, tetapi karena tidak dijalankan oleh umatnya. Jadi hukumnya ada, tapi manusia tidak bisa melakukannya. Sehingga akhirnya harus Yesus Kristus yang harus menggenapi perjanjian yang pertama. Sudah genap. Makanya dia katakan, sudah selesai. Jangan dibuat tidak selesai lagi, saudara. Sudah selesai. Finish. Dia sudah genapi. Nah kalau sudah genapi maka yang terjadi adalah perjanjian yang lebih tinggi. Yaitu perjanjian baru. Perjanjian baru. Kalau di perjanjian lama, itu imam besarnya Harun. Itu harus melakukan korban penebus dosa buat dia sendiri dan untuk orang-orang Israel. Gak boleh sembarangan. Karena dia itu adalah orang-orang yang sesungguhnya orang berdosa. Tapi dilakukan oleh dia karena sesuai dengan hukum Taurat. Sekarang Yesus Kristus sendiri yang menjadi imam besarnya. Dia sempurna. Dia sudah berkorban dengan darahnya sendiri. Kalau Harun bawa binatang hewan untuk jadi korban, dia membawa dirinya sendiri untuk dijadikan korban. Jadi dia sempurna, saudara. Imam besar agung itu yang sempurna itu, itulah yang ada di tengah-tengah kita. Yang berkata di setiap hati kita saat ini, sungguh mulia Yesus kita. Dialah yang berkuasa atas setiap kita dan sungguh mengasihi kita. Walaupun kita di kehidupan sehari-hari masih belum sempurna, saudara.
Tapi dia sangat mengasihi kita. Enggak ada yang kayak itu, saudara. Enggak ada lagi. Tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Yang pertama apa? Kemah suci. Yang pertama bait suci. Yang kedua adalah baitnya Allah. Adalah kita. Adalah kita. Bayangin. Bukan dipakai yang lain, tapi kita dijadikan tempat dia ada. Ini enggak dimengerti sama orang dunia, saudara. Tapi bisa kita mengerti karena kita ini merasakan ada dia di hidup kita. Sungguh ada dia yang ada di dalam kita. Setiap saat dia bersama dengan kita. Dan dia tidak pernah meninggalkan kita. 1/1000 detik pun tidak pernah meninggalkan kita. Asal kita tidak menolak dia. Amin. Ini rahasia harta yang luar biasa, saudara. Kekayaan yang tidak ada duanya. Orang boleh kaya, boleh cuan banyak. Tapi kalau di hatinya tidak ada Kristus, sia-sia dia. Karena yang dia pegang adalah yang fana. Yang dia miliki adalah sesuatu yang fana. Sedangkan yang kita miliki adalah tidak fana. Yang kekal selama-lamanya. Ini gak main-main, saudara. Ayat 10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jelas, dia ada di hati kita. Dia berbicara di hati kita. Setiap kita yang saat ini membuka hatinya, pasti roh kita mendengar apa yang dia katakan di dalam hati kita. Tidak satu pun dari kita, asal kita membuka hati, dia berkata-kata dan roh kita menerima, saudara. Apa yang dia ucapkan di hati kita. Lanjut. Ibrani 8 ayat 13. Ini banyak Ibraninya, saudara. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Jadi siapapun kita yang hidup di bawah hukum Taurat akan diadili dengan hukum Taurat. Siapa yang bisa lolos dari hukum Taurat? Tidak ada. Karena tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang bisa melakukan hukum Taurat. Tetapi di perjanjian baru, perjanjian yang Tuhan berikan buat kita, karena belas kasihannya kepada kita, karena dia tahu tidak ada yang bisa, maka dia tebus melalui anaknya yang tunggal. Dia tebus kita, dia bebaskan kita, dia lepaskan kita dari jerat maut. Itulah sebabnya kita harus menghargai apa yang Tuhan sudah lakukan itu. Karena kita harus sadar bahwa tidak ada satupun kita yang bisa masuk surga kalau tidak ditebus oleh Dia. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Haleluya. Ibrani 9.
Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Haleluya. Jadi bukan kemah yang dibuat sesuai dengan hukum Taurat di zaman Perjanjian Lama, tetapi ada satu kemah baru lagi, yaitu tubuh kita sebagai baitnya. Tubuh kita ini jadi baitnya, di mana dia tinggal. Adalah sia-sia kalau kita tidak menghargai apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita melalui perbuatan kita. Tapi baiklah kita menghargai dengan apa yang kita lakukan. Apa yang Tuhan sudah lakukan atas hidup kita. Haleluya. Jadi, apa yang harus kita lakukan, saudara? Ketika kita sudah mengerti bahwa, oh, demikian besar kasihnya, dan apa yang sudah dia lakukan, apa yang sudah rencanakan atas kita, begitu hebatnya, begitu detailnya, begitu telitinya dia melakukan ini untuk setiap kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Ibrani 10. Ayat 12. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Jadi sesungguhnya kita ini tinggal menunggu kan. Yang dikerjakan Yesus itu sudah sempurna, dia lakukan semua. Kita tinggal menerima loh saudara. Kita tinggal menunggu kan. Amin. Kita bukan lagi berupaya, tapi betul-betul diberi. Jadi keselamatan kita bukan karena upaya kita saudara. Karena memang diberi. Tuhan dengan sempurna melakukan semuanya. Dan kita menerima. Dia lakukan dengan sempurna. Korbannya ya darahnya dia sendiri. Dan kita tinggal menerima saudara. Jadi kalau kita perhatikan ibadah, ada imam besarnya. Ada tempat ibadahnya kan gitu ya. Terus ada persembahannya. Betul? Yang dilakukan Yesus ini luar biasa. Dia jadi imam besar yang agung. Betul? Tempatnya sudah dia sediakan, yaitu bait sucinya adalah tubuh kita sendiri. Amin. Yang ketiga, persembahannya, persempurna dia berikan. Darahnya sendiri. Sebetulnya yang diinginkan Tuhan itu ibadah yang di bumi itu seperti di surga. Kebalik enggak? Gimana? Gimana? Yang terjadi di bumi ini harusnya seperti di amin. Jadi ketika ibadah, sesungguhnya ada dia di tengah-tengah kita. Kalau kita amini dan sungguh-sungguh kita perhatikan, maka luar biasa saudara. Luar biasa. Pasti terpuaskan setiap jemaat Tuhan yang datang untuk ibadah. Tidak ada yang ibadah terus tidur. Ibadah terus ditinggal WA-an gitu, enggak ada. Karena dia sadar. Rohnya akan tahu persis. Karena roh itu penurut saudara. Daging lemah kan gitu ya.
Tapi rohnya menurut. Kalau rohnya sudah klik dengan roh Tuhan, maka dia tidak mungkin menyia-nyiakan ibadah. Dia tidak mungkin meninggalkan kesempatan dengerin gitu terus ditinggal untuk hal yang lain lebih kayaknya secara manusia lebih penting, padahal enggak penting itu saudara. Enggak penting. Haleluya. Haleluya. Imamat 10. Ini seperti kembali di perjanjian lama, tapi sesungguhnya saya mau ambil contoh di mana jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu. Karena sebetulnya ibadah di perjanjian lama itu kan gambaran yang terjadi di surga kan. Kalau terjadi pelanggaran di situ, sebetulnya juga enggak boleh terjadi atas ibadah yang sesungguhnya Tuhan inginkan, saudara. Imamat 10 ayat 1. Imamat 10 ayat 1. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu. Anaknya Harun itu ada 4, tapi yang di sini 2 ya, yang disebutkan. Nadab dan Abihu. Masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian, mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing, yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Sepertinya rohani. Mereka melakukan mengambil perbaraan, membubuhkan api ke dalamnya. Seolah-olah seperti mau menyembah Tuhan kan. Tapi salah. Lanjut ayatnya. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Nah sesungguhnya Nadab dan Abihu tadi melakukan kesalahan, saudara. Karena dia bukan imam besar. Atau mungkin dia enggak kudus. Dia melakukan itu enggak suci. Atau mungkin dia habis mabuk, enggak tahu. Kebanyakan alkohol. Terus ngelayani. Kacau hidupnya, terus ngelayani. Dan dia tidak merasa bersalah. Dia melakukannya kayak, ya oke, saya oke aja gitu ya. Oke, saya melakukan, saya berhak melakukan. Padahal dia tidak berhak, dia tetap melakukan. Ini kebangetan sebetulnya. Nah, di ibadah yang sekarang, sebetulnya kan Tuhan tidak inginkan seperti terjadi atas Nadab dan Abihu. Kita melayani ini semua ada bagiannya kan. Kalau kayak Nadab dan Abihu repot saudara. Untung Tuhan Yesus Kristus ini sudah menebus dosa kita. Bayangin kalau itu terjadi di perjanjian lama. Baru main musik sebentar nggak karu-karuan mati dia. Baru megang mic, baru gitu. Kan ada kan di video tuh di YouTube. Ada orang menghina Yesus Kristus langsung tumbang. Kalau itu terjadi, itu hanya Tuhan juga bisa melakukan, bisa. Tapi Tuhan tidak melakukan atas kita, tapi Dia nunggu kita supaya sadar bahwa melayani Tuhan itu enggak main-main, saudara. Enggak boleh sembarangan. Sungguh. Loh Pak angel Pak. Gak angel. Harus mau hatinya, betul? Gimana? Ya kan Anda berdoa sebelum melayani Tuhan. Jangan melangkah tanpa berdoa. Karena kekuatan doa adalah ketika kita bersungkur di hadapan Dia. Kita sebetulnya merendahkan hati di hadapannya. Dan kita akan melayani Dia sebagai pelayan. Bukan sebagai orang yang mencari kehormatan, bukan. Sebagai pelayan. Yang melayani Dia. Agar Dia namanya dipermuliakan. Jadi jangan sampai seperti itu gitu loh maksudnya. Roma 12 ayat 1. Mudah-mudahan ini ayat terakhir. Biasanya kalau ayat terakhir kan semangat gitu ya. Itu pasti ngantukan itu. Tapi yang enggak ngantukan itu, loh kok cuma segitu lagi Pak gitu ya. Coba kalau lagi Pak gitu banyak yang teriak, tak golek ke ayat meneh.
Roma 12 ayat 1. Persembahan yang benar judulnya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini yang dia maksud. Jadi hidup kita ini betul-betul dipersembahkan untuk dia. Sehingga kita kalau melayani bukan lagi untuk kita. Enggak ada tujuan sedikit pun untuk mencari kemuliaan, tidak ada sedikit pun untuk cari pujian manusia, tidak ada sedikit pun untuk cari keuntungan dari ibadah. Enggak. Tapi betul-betul memang ingin supaya Tuhan bergembira melihat umatnya. Yaitu persembahannya adalah tubuhnya sendiri. Haleluya. Haleluya. Ya sudah, entek ayatnya. Mari kita bangkit berdiri. Jadi kita harus yakin bahwa dia ada di tengah-tengah kita. Ini lagunya agak kuno. Sucikan dan kuduskan hati ini. Isora. Oh bisa. Nanti song leadernya ikut bantu ya Mas ya. Semua menyembah Tuhan. Amin. Dengan sungguh-sungguh ya. Karena kita mempersembahkan dengan tubuh kita. Kita menyembah dia sungguh-sungguh karena dia ada di hati kita. Dia sungguh ada di dalam kita, saudara. Kira pasang kaya si kita kaya ini. Kira bayar si kita kaya ini. Dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan Nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain Seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa. Kita ulang dari depan, sucikan. sucikan dan kuduskan hati ini. Amin, amin. Untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. muliakan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa. Sekali lagi lebih sungguh-sungguh. Sucikan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah.
lain, tiada lain seperti Engkau ya Allah. Besar kuasa-Mu, sekali lagi, tiada lain, Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Terima kasih buat hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Kami boleh diberkati. Saya minta kesediaan Pak Alek untuk boleh menutup di dalam doa untuk pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk kebenaran firman yang telah Kau sampaikan pada kami. Urapi setiap kami yang hadir Tuhan. Persiapkanlah hati kami biar setiap firman-Mu itu bertumbuh dalam hati kami Tuhan. Dan menjadi kekuatan-kekuatan baru. Kami percaya Tuhan, di saat kami menyembah Engkau, di saat kami ada di hadirat-Mu Tuhan, suasana surga juga terjadi di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau yang hadir, Engkau yang berkuasa, dan Engkau yang memerintah dalam hidup kami semua Tuhan. Karena Engkau Allah satu-satunya dalam hidup kami. Tidak ada Allah lain seperti Engkau. Tidak ada Yesus lain seperti Engkau di muka bumi ini Tuhan. Hanya Engkau Allah kami, hanya Engkau Yesus kami. Sekali Yesus tetap Yesus dalam hidup kami. Biarlah iman kami semakin hari semakin bertumbuh. Iman kami semakin hari semakin bertumbuh dan bertumbuh terus Tuhan di dalam Engkau. Pengenalan akan kebenaran firman-Mu, pengenalan akan pribadi-Mu Tuhan, itu yang kami butuhkan Tuhan. Tuhan, kami percaya di dalam Engkau tidak ada yang mustahil Tuhan. Di dalam Engkau tidak ada yang sia-sia Tuhan. Di dalam Engkau ada pengharapan yang besar Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami percaya setiap kami anak-anak-Mu punya pengharapan di dalam Engkau. Pengharapan di masa depan, pengharapan yang tidak pernah layu Tuhan. Pengharapan yang tidak pernah lekang oleh apapun Tuhan. Karena Engkau satu-satunya Allah. Terima kasih ya Bapa, kami percayakan hidup kami di dalam tangan-Mu. Biar hidup kami dalam pimpinan-Mu, hidup kami dalam pemeliharaan-Mu sepanjang hari Tuhan. Dan kami boleh mengandalkan Engkau selamanya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami percayakan semuanya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari dengan ucapan syukur. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang baru dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terima korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Takkan pernah ku bawa
Sorak-sorai syukur. Biarlah persembahan kita menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kesempatan yang baik sekali lagi kami boleh datang menghampiri tata kasih karunia-Mu Tuhan. Bawa sembah kami, bawa syukur kami. Karena Engkau Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau sudah menebus, menyelamatkan setiap kami. Kami ada pagi hari ini semata-mata oleh kasih karunia-Mu Tuhan. Kami ada pagi hari ini semata-mata karena kemurahan-Mu yang begitu besar atas hidup kami. Biarlah terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Buat kehadiran-Mu yang mengubah, melawat, membaharui setiap kami. Engkau berbicara, biar setiap kali kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan, biarlah kami boleh sungguh-sungguh membawa hidup kami sebagai persembahan yang terbaik bagi Engkau. Kami boleh mengarahkan mata hati kami Tuhan, seluruh kehidupan kami untuk menyembah Engkau. Hanya Engkau yang kami puja. Engkaulah kebutuhan kami, Engkaulah kerinduan kami, Engkaulah segalanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami, Engkau sudah menuntun kami, mengajar kami akan setiap firman-Mu. Terima kasih juga buat kehadiran-Mu. Kami imani, kami percaya saat kami memuji Engkau, menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh. Engkau berkarya, Engkau bekerja, Engkau menguatkan setiap kami yang lemah, Engkau memberikan kekuatan baru, Engkau menghibur setiap kami yang susah. Bahkan janji firman-Mu setiap kami yang sakit, oleh bilur-bilur-Mu setiap kami disembuhkan. Engkau mencukupkan, bahkan melimpah-limpahkan setiap kebutuhan keperluan kami. Engkau memberkati setiap keluarga demi keluarga Tuhan, pribadi lepas pribadi. Oh Tuhan, berkati berlimpah-limpah setiap umat-Mu. Kebutuhan untuk anak-anak yang sekolah dan kuliah dicukupkan, dilimpahkan. Kebutuhan rumah tangga diberkati dalam nama Yesus. Usaha pekerjaan diberkati di dalam nama Yesus. Pakai umat-Mu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, dan boleh menyenangkan hidup-Mu, menjadi berkat dalam kehidupan hari lepas hari dimanapun umat-Mu berada Tuhan. Terima kasih buat ibadah hari ini, buat kehadiran-Mu. Kalau sebentar kami akan pulang, kami melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah kami boleh pulang dengan membawa, menerima berkat yang berlimpah-limpah daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, angkat tangan kita tinggi-tinggi dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kita yang hidup, juru selamat kita yang luar biasa. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan pagi hari ini bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pulang.